Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam dan ihsan, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan salat Isya berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan pada para pengikut-pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebagaimana sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih dan sholat witir pada malam hari ini, perkenankanlah kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Muhammad Yusuf Al-Hafidh. Kemudian penceramah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Habibi Rashid LC dengan tema kiat meraih ketenangan dunia dan akhirat. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya, laporan keuangan. Pemasukan tanggal 15 Maret tahun 2026 sebesar Rp1.210.000. Pengeluaran sebesar Rp500.000. Sehingga saldo pada tanggal 15 Maret tahun 2026 sebesar Rp9.749.000. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga amalan-amalan para jamaah sekalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan berbuka puasa bersama. Bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jamaah sekalian ingin menyampaikan atau memberikan infaknya, bisa menghubungi Bapak Haji Yudi atau Bapak Adam Usmanto serta Ibu Hajjah Indrawati. DKM Masjid Al-Ikhlas mengadakan iktikaf dan qiyamul lail pada pagi ini yang akan dimulai pada jam 2:45 waktu Indonesia Barat, yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim Al-Qasam Al-Hafidh. Untuk itu kami mengundang dan mengajak kepada para jamaah sekalian untuk hadir dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan terbatas kepada para dermawan yang ingin berdonasi untuk Masjid Al-Ikhlas untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat fitrah maupun zakat mal, bisa mendatangi loket yang sudah tersedia. Untuk zakat fitrah, beras sebanyak 3,5 liter atau 3 kg, atau bisa dengan uang sebesar Rp55.000 per jiwa. Himbauan diharapkan kepada para jamaah sekalian untuk menjaga
dan memperhatikan kenyamanan lingkungan dan ketertiban bersama dengan mematikan dan menonaktifkan ponsel-ponsel. Kemudian menjaga dan mengkondisikan putra-putrinya bagi yang membawa anak-anak. Demikian maklumat-maklumat yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin imamul anbiya'i wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin at-tayyibin amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibuhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para alimil ulama, para asatizah, para guru, dan para orang tua, para sesepuh. Bil khusus sahibul fadilah guru kita al-mukarram Ustaz Abdul Basit, yang semoga beliau sehat panjang umur. Segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas yang semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu, jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir, yang semoga kita semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga malam hari ini Allah masih memberikan dan menetapkan untuk kita nikmat Islam, nikmat iman, hidayah dan taufiknya, sehat afiat, dan masih ada kesempatan dan keinginan untuk kita hadir di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Doa dan harapan kita bersama semoga seluruh aktivitas ibadah kita yang sudah maupun yang akan kita kerjakan semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan satu riwayat yang saya kutip dari salah satu kitab yang bernama Tanbihul Ghafilin, yang ditulis oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Di dalam kitab itu ada satu riwayat tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas yang diberikan gelar Turjumanul Quran. Pernah datang seseorang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan membawa kecemasan, kerisauan tentang kehidupan duniawi. Karena memang apalagi di akhir zaman seperti ini, banyak orang yang terjebak dalam polarisasi kehidupan dunia. Termasuk orang ini datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas membawa kecemasan dalam urusan duniawi. Kalau bahasa gampang kita sekarang adalah melakukan curhat, mencurahkan hati dalam kesulitan-kesulitan hidup. Dan orang ini meminta kepada Sayyidina bin Abbas itu wasiat. Berikanlah wasiat kepada saya. Saat itu Sayyidina bin Abbas tidak memberikan cara bagaimana untuk menjadi orang kaya, cara untuk bagaimana menjadi penguasa.
Tapi Sayyidina Ibnu Abbas memberikan satu nasihat, bahkan memberikan kiat-kiat ataupun memberikan kepada orang tersebut itu cara-cara untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara nasihat-nasihat daripada Sayyidina Ibnu Abbas kepada orang ini yaitu adalah yakinul qalbi bil asya'il lati takaffalallahu laka biha wa tafakkuru bil akhirati. Yakinul qalbi, adanya keyakinan hati, bil asya'il lati takaffalallahu laka biha, dengan sesuatu, dengan hal-hal yang telah Allah jaminkan untuk dirimu. Wa tafakkuru fil akhirati, dan lebih fokus memikirkan urusan-urusan akhirat. Kenapa beliau menyampaikan nasihat seperti ini? Karena memang porsi stres seseorang itu lebih dominan dalam urusan-urusan dunia, khususnya dalam urusan rezeki. Padahal yang namanya sesuatu yang sudah dijamin, terutama adalah urusan rezeki, itu tidak perlu kita pusingkan. Bahkan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya Minhajul Abidin, Imam Ghazali ini menyebutkan rezeki itu ada 4 macam. Yang pertama, Imam Ghazali mengatakan ada rizkun madmun, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah dan pasti akan diberikan kepada seluruh makhluknya. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran ayat, salah satunya adalah surah Hud ayat yang ke-6. Allah firmankan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang, ini binatang yang melata di atas muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali telah Allah jaminkan untuk mereka itu akan rezekinya. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada itu sudah menjadi jaminan Allah kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada manusia. Memang kata Sayyidina Ali itu rezeki ada 2 macam. Sayyidina Ali pernah mengatakan ar-rizqu rizqani, rezeki itu ada 2 macam. Rizqun tatslubuhu wa rizqun yatslubuka. Ada rezeki yang kamu cari, ada rezeki yang mencari dirimu. Fa in lam ta'tihi ya'tika, betapapun engkau tidak mendatangi rezeki itu, pasti rezeki itu akan datang kepada kamu. Ini kan bersesuaian dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, lau anna ibna adama haraba min rizkihi kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhul mautu. Seandainya ada anak Adam, yaitu manusia, haraba min rizki, dia lari dari rezeki, artinya dia tidak usaha, tidak dagang, tidak bekerja, di rumah saja, berpangku tangan saja. Kama yahrabu minal mauti, seperti dia lari dari mati, karena setiap orang itu pasti lari dari mati. Ini kita semua rata-rata takut sama mati nih, karena Al-Quran jelas mengatakan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Itu jelas, orang pasti lari dari kematian. La adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mautu, pastilah rezekinya itu akan menemui dirinya seperti juga kematian yang akan menemui dirinya. Jadi kalaupun ada orang nggak kerja, nggak usaha, nggak dagang, tetap rezeki datang. Memang rezeki itu ada yang diusahakan dengan ikhtiar, tapi porsi ikhtiar itu cuma 1%. Sisanya 99% itu adalah ketentuan Allah. Ada dulu, ya mungkin masih ingat bapak-bapak, ibu-ibu,
Ada lagu anak-anak, saya pikir ini bagian daripada terinspirasi dari hadis tadi. Lagunya ini begampang nih. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Tuh, pasti ada hapnya kan? Lalu ditangkap. Makanan cicak itu apa? Nyamuk. Yang datang cicaknya apa nyamuknya? Nyamuknya itu artinya rezeki nyamuk itu, rezeki cicak itu datang, bukan cicaknya datang kepada nyamuknya. Ini rizkun madmun, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali ada rizkun maksum, rezeki yang dibagi-bagi oleh Allah tapi dengan volume atau takaran yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ayatnya dalam surah Zukhruf. Allah firmankan, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami membagi-bagikan tentang kehidupan mereka itu di dunia. Pada ayat yang lain dengan redaksi yang berbeda, Allah firmankan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizkin. Itu dalam surah An-Nahl ayat 71. Dan Allah telah membeda-bedakan di antara kalian itu dalam urusan rezeki. Tidak sama. Kalau kita merujuk pada dua ayat ini, bahwa kita ini tidak dibenarkan untuk membanding-bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena yang memiliki otoritas memberikan rezeki itu adalah Allah. Kita dipersilakan untuk bersaing di dalam hidup, tapi tidak dibolehkan untuk saling menjatuhkan. Kita dipersilakan untuk berusaha sekuat tenaga, tapi tidak boleh iri dengan pemberian Allah kepada orang lain. Karena memang nasib kita itu dengan kata lain sudah ditakar dan pasti tidak akan tertukar dengan rezeki orang. Ini rizkun maksum, Allah berikan kepada seseorang itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Padahal kalau Allah mau mempersamakan seluruh orang diberikan, bisa. Cuman tidak ada kehidupan. Karena dengan perbedaan pemberian Allah itu, disitulah letak keadilan Allah. Saya kasih contoh nih, contoh yang gampang saja. Misalkan ini kita yang hadir nih, bapak-bapak, ibu-ibu, begitu kita pulang, sampai di rumah, buka pintu, ternyata di atas meja rumah kita ada duit 2 miliar, emas batangan 2 kilo. Ini omongan ngaco nih ya. Tapi kan contoh saja. Misalkan kita punya uang 2 miliar, emas batangan 2 kilo, yang besok berangkat kerja, berangkat nggak kerja? Yang biasa dagang, berangkat nggak dagang? Ngapain udah sibuk? Ngitung duit. Ngitung duitnya manual lagi, 2 miliar. Kan capek, perut lapar, pergi ke pasar, nggak ada yang dagang. Akhirnya kita mati bareng-bareng gara-gara kaya. Maka Allah kasih itu perbedaan satu dengan yang lainnya, sehingga satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dengan perbedaan status sosial seseorang, status ekonomi seseorang, tempat tinggal seseorang, disitulah letak keadilan Allah. Inilah yang disebut dengan rizkun maksum. Yang ketiga adalah rizkun mamluk, rezeki yang Allah kuasakan kepada seseorang tapi tidak boleh dimakan sendiri. Ayatnya dalam surah Az-Zariyat, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak orang-orang yang meminta dan hak orang-orang yang tidak memperoleh bagian. Ini artinya Allah kuasakan harta kepada orang kaya, tapi tidak dibolehkan untuk makan sendiri, mesti disalurkan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang kurang mampu. Tempat-tempat ibadah, masjid, musola, dan juga majlis taklim. Termasuk kita laki-laki, bapak-bapak nih, sebagai kepala rumah tangga, Allah kuasakan rezeki untuk diri kita, tapi tidak boleh dimakan sendiri, mesti disalurkan.
dan menjadi nafkah untuk anak dan istri-istri kita. Oh, terbalik. Istri dan anak-anak kita. Maaf, terbalik. Kalau istrinya banyak itu ya. Nih, untuk istri dan anak-anak kita. Itu namanya rizkun mamluk. Yang keempat kata Imam Ghazali, rezeki itu adalah rizkun mau'ud. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah tapi dikhususkan pada hamba-hamba pilihannya. Ini ada di dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, diawali dengan ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan jalan keluar dari segala masalah-masalah hidup. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Tapi syarat takwa, nanti akan ada jalan keluar, solusi dari masalah hidup. Karena setiap orang itu pasti punya masalah dalam hidup. Setiap orang, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, pasti punya masalah hidup. Dan hidup ini pasti banyak cobaannya. Kalau sedikit bukan cobaan, Pak, cobain. Betul ya? Nah, ini banyak cobaan. Nanti kalau dia punya landasan takwa, Allah berikan jalan keluar. Termasuk juga wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Nah, dari 4 macam rezeki ini, yang pertama tadi rizkun madmun yang sudah dijamin, rizkun maksum, rezeki yang dibagi-bagi dengan volume yang berbeda, rizkul mamluk, rezeki yang dikuasakan, yang keempat rizkul mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Itu nanti akan mengerucut. Cara datangnya rezeki itu dengan 3 menurut persepsi Al-Quran. Yang menurut persepsi Al-Quran, rezeki itu bisa datang dengan 3 jalan. Yang pertama dengan jalan ibadah, yang kedua dengan lewat sholat, yang ketiga dengan ketakwaan. Percaya apa enggak nih? Percaya enggak, Pak? Belum saya bacain ayatnya nih. Mantap nih di sini. Sebelum saya bacain udah percaya, bagus. Yang pertama, rezeki itu bisa datang lewat ibadah. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum. Tuh di depan udah jelas kita dipanggil tuh, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini kita disebut manusia. Kira-kira enakan disebut manusia apa orang? Enakan manusia apa orang? Enakan manusia. Kalau orang itu banyak. Ada orang nggak jelas dah gitu dah. Nih kita dipanggil dengan jelas tuh, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Itu tafsirnya adalah aywahidu rabbakum, esakanlah Tuhan kalian. Tuh bla 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 bla. Nah, ujung-ujungnya apa? Rizqal lakum, itu merupakan rezeki buat kalian. Itu rezeki lewat ibadah. Yang kedua, rezeki itu bisa datang melalui sholat. Ayatnya dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka lis-sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal 'aqibatu lit taqwa. Wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkanlah kepada keluargamu untuk melakukan sholat. Karena ibadah yang paling pokok itu adalah sholat. Ibadah yang paling melekat kepada setiap muslim dan muslimah, dan mesti dilaksanakan dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun, kondisi apapun, situasi apapun, harus dilaksanakan itu sholat. Tapi juga diperintahkan kepada keluarga kita. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah ketika melakukan sholat. Orang kadang-kadang suka protes, Pak. Kalau saya sholat dulu, gimana nanti usaha saya, bisnis saya, nyari duit saya gimana? Belum selesai kita berbicara langsung Allah jawab, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepadamu ngurusin rezeki.
Nahnu narzukuka, kamilah yang mengurusi rezeki kalian. Makanya happy endingnya cakep, wal akibatu lit taqwa. Tuh, jadi ibadah sholat itu bisa mendatangkan rezeki. Yang ketiga, rezeki itu bisa lewat takwa. Tadi ayat surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa pasti akan diberikan jalan keluar dari segala masalah hidupnya dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ini sudah ada 3 ayat nih. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu percaya dengan Al-Quran. Percaya nggak? Percaya. Kenapa? Karena kalau kita nggak percaya jadi kufur. Cuma kadang-kadang ada orang yang di dalam hatinya ngegerutu. Ayatnya saya percaya Ustadz. Harus percaya ayat Quran. Cuma sepertinya ada kontradiksi, ada ta'arud antara ayat-ayat Al-Quran dengan kenyataan hidup saya. Saya sudah berusaha untuk ibadah, saya sudah berusaha untuk melakukan sholat, saya sudah berusaha untuk jadi orang benar. Tapi kenapa hidup saya tidak berubah, selalu susah? Nah, ada kan begitu kan? Apakah ini terjadi kontradiksi antara kenyataan hidup dengan ayat tadi? Oh tidak. Yang salah itu mindset seseorang, pola pikir seseorang. Karena orang itu seringnya kalau sudah disebut rezeki itu ujung-ujungnya pikirannya apa? Padahal tadi 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat saya nggak nyebutin harta, nggak nyebutin duit. Yang saya sebut apa? Rezeki. Padahal yang namanya rezeki itu tidak berbentuk materi saja, ada yang tidak berbentuk materi. Nah makanya di sini ada rumus ini. Tadi kan judulnya menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini ada rumus dari Rasulullah, bukan dari saya. Ini kalau pengen bahagia dunia dan akhirat, coba kita pakai rumus dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man asbaha minkum aminan fi sirbih wa mu'afan fi jasadih wa indahu qutun yaumih faka'annama hizat lahud dunya bihaza firiha. Rasulullah sabdakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Siapa saja orang yang berada pada lingkungan, pada tempat, pada lokasi yang lingkungan dan tempat itu aman. Ini kampung kita aman gak nih? Aman gak? Aman, gak ada kerusuhan. Kita sholat di masjid ini gak digerebek sama Satpol PP, enggak kan? Aman. Kita berada pada lingkungan yang aman. Coba kalau kita hidup di Libanon, di Gaza, coba tiap hari kita dengar suara bom. Ini kita berada pada lingkungan yang aman. Nanti malam kita kunci pintu, aman. Bahkan kampung kita dijagain sama hansip. Kita sholat taraweh, taruh sendal di mana aja aman. Kalau jelek, kalau jelek ya aman. Tuh aman ini bagian daripada rezeki. Yang kedua, wa mu'afan fi jasadih, badan sehat. Badan kita sehat. Ini orang sehat semua nih. Ciri-ciri sehat itu gampang Pak, cuma 2. Makan masih nambah, yang kedua tidurnya nyenyak. Jadi makannya masih nambah, tidurnya nyenyak. Saya alhamdulillah pernah beberapa kali sama-sama dengan orang kaya Pak. Tapi seringnya saya kumpul dengan orang-orang susah. Kenapa saya sering kumpul dengan orang susah? Biar gak kelihatan kesusahan saya. Ternyata membedakan orang kaya dengan orang susah itu gampang. Kalau lagi acara kumpul-kumpul kan ujung-ujungnya makan tuh. Kalau orang makannya banyak itu tandanya orang susah. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang susah itu gak mikirin enak, yang penting bukan. Yang penting kenyang. Kalau orang kaya duitnya banyak, apalagi dia melakukan medical check up MCU di rumah sakit, sehingga penyakitnya terdeteksi tuh. Dari penyakit ini nih, asam urat, asam lambung, hipertensi, darah tinggi, apalagi kolesterol, sehingga kelihatan penyakitnya. Dokter bilang, Pak jangan makan ini Pak, karena Bapak ada penyakit ini. Bapak jangan makan ini karena ada penyakit ini. Bapak jangan makan ini karena ada penyakit ini. Makan apa akhirnya coba? Orang susah mah nggak tahu penyakit Pak. Dia mau makan aja terus.
Nanti kalau ngejoprak baru kelihatan. Benar nggak? Tuh. Makanya jangan diperiksa-periksa Pak badan kita, ketahuan penyakit kita ntar. Jadi susah makan kita. Tidurnya juga nyenyak. Tidurnya juga nyenyak. Makanya sering saya bilang begini, tidurmu di atas tikar tapi di rumah sendiri itu masih jauh lebih baik daripada di atas kasur tapi di rumah sakit. Benar? Tikar tapi di rumah sendiri enak daripada kasur di rumah sakit. Makanya orang barat bilang begini, with money you can buy bed but not sleep. Dengan uang Anda bisa beli tempat tidur tapi nggak bisa beli tidur. Orang susah naik mobil didudukin di mana juga, ayo aja, yang penting sampai. Bahkan orang susah naik odong-odong pules Pak. Coba orang kaya suruh naik odong-odong, mules dia. Tuh, yang kedua tuh badan kita sehat. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa indahu kutun yaumi, ada makanan yang dimakan untuk hari ini dan esok hari. Alhamdulillah sahur sudah, berbuka puasa juga sudah. Ibu-ibu di belakang insya Allah pulang masih ada beras, masih ada bawang, cabai, tomat, garam, insya Allah masih ada. Itu bagian daripada rezeki. Nah kalau sudah punya tiga ini, lingkungan aman, badan sehat, ada makanan yang dimakan untuk hari ini dan esok, faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha, maka seakan-akan ia memiliki dunia beserta hiasan-hiasannya. Kaya Pak. Itu rumus dari Rasulullah. Kalau dari saya, rumus saya, ini mudah-mudahan dipakai, kalau enggak ya nggak apa-apa lah. Kalau saya ngambil rumus begini, to be used not to be have. Apa arti to be used not to be have? Ingin menikmati tidak perlu memiliki. Pengen make tidak usah punya. Saya kasih contoh. Kalau kita belum punya duit, jangan maksain pengen naik mobil pakai beli mobil gitu. Kredit mobil, akhirnya tiap bulan pusing mikirin bayar. Belum lagi dia garasi nggak punya, terpaksa nyewa tempat parkir. Setiap bulan berapa? Parkir di jalanan, diomelin sama RW. Bayar 500.000. Kemudian servisnya, kemudian lagi bensinnya, kemudian lagi tolnya. Itu bayar. Banyak. Cukup sekarang yang gampang punya aplikasi di handphone, Grab Car. Mau pergi kemana nih? Senen. Mau pergi ke Tanah Abang, cukup kita tekan tek. Itu mobil datang di depan kita. Buka pintu, duduk di belakang kayak bos lagi. Baru duduk, tutup pintu, apa kata supirnya? Sesuai aplikasi ya bos. Tuh, dipanggil bos, padahal bukan mobil kita tuh Pak. Berangkatnya naik Toyota Innova, pulangnya naik Mitsubishi Expander. Apa nggak kaya kita coba tuh? Ini nyenengin nggak punya mobil ini ya, biar nggak stres nih. Pengen tidur di villa, nggak usah beli villa. Kumpulin aja uang 500.000, berangkat sewa mobil, kita nginep di villa, makan dikasih. Tidur kita juga pulas. Pagi-pagi berendam di kolam renang, menggigil kita. Enak nggak dong? Itu. Makanya jangan kita ikuti kemauan kita, tapi kita ukur kemampuan kita. Kalau mau ikutin kemauan kita ini banyak Pak. Betul nggak? Nih yang laki-laki, ada kemauan punya istri 3 nggak Pak? Ada nggak Pak? 4 malah tuh katanya tuh. Tapi kan kemampuan kita ini. Jadi kita ukur tuh. Jangan keinginan kita ikutin, tapi kemampuan kita yang atur. Itu hidup kita insya Allah bahagia. Bukan hanya dunia tapi juga akhir. Nah makanya di akhir daripada ucapan Sayyidina Ibnu Abbas, wa tafakkuru fil akhirati, lebih fokus memikirkan urusan akhirat. Karena kita nggak tahu nih akhirat kita baik atau tidak, mati kita ini baik atau tidak. Itu mati itu kan bagian akhirat. Karena orang itu bisa saja soleh, nanti ujung-ujungnya salah. Bisa jadi depannya salah, ujungnya soleh. Ini hari ini kita menjadi orang soleh semua ini. Tapi kan belum tentu kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita minta Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khotimah. Kita minta supaya mati kita husnul khotimah. Dah ini saja, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.